Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Fajri dengan NIM 22043003 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hak cipta dan bisnis online. Yang pertama, hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak menggunakan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, atau memberikan izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan hukum hak cipta. 1. Hak eksklusif. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Yang kedua, hak moral. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Yang ketiga, hak ekonomi. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Selanjutnya, hak terkait. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif meliputi hak moral pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa batas waktu. Hak ekonomi pelaku pertunjukan diberikan perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak difikasi. Hak ekonomi produser fonogram diberi perlindungan hak berlaku 50 tahun sejak difikasi. Hak ekonomi lembaga penyiar diberikan perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Hukum hak cipta. Yang pertama, hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa ada izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Pendaftaran hak cipta. 1. Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pendaftaran hak cipta tidak wajib tapi diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik. 2. Permohonan diajukan oleh pencipta. 3. Kekuatan hukum dari suatu ciptaan hapus karena penghapusan atau permohonan. Selanjutnya, bisnis online. Apa itu bisnis online? Bisnis online adalah jenis-jenis yang dijalankan melalui media internet secara digital. Hal ini berarti aktivitas dan sebagainya dilakukan secara online. Kamu bisa menjual berbagai jenis produk mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Saluran bisnis online. Yang pertama, bisnis online di media sosial. Bisnis online di media sosial semakin populer karena mudah dan setiap akun sudah memiliki pengikut tetap sehingga kita akan menjual suatu barang. Kamu merupakan perantara untuk memperkenalkan produk yang dijual. Yang kedua, bisnis online di marketplace. Beberapa marketplace di Indonesia cukup banyak digunakan oleh penjual online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Mebli. Yang ketiga, bisnis online di website. Pengunjung dapat membeli, melihat, menghubungi penjual, dan mengetahui kelengkapan produk lewat website.
Selanjutnya, cara memulai bisnis online. Yang pertama, tentukan produk atau jasa yang akan Anda jual. Yang kedua, tentukan strategi penjualan. Yang ketiga, tentukan sistem pembayaran dan cara pengiriman. Yang keempat, tentukan visi dan misi. Yang kelima, melakukan survei pasar. Yang keenam, mengetahui selot-belot dan bisa menjalankan SEO. Hal-hal yang harus dilakukan bisnis online. Yang pertama, pemasaran dilakukan melalui media internet. Yang kedua, melakukan market research. Yang ketiga, menentukan kata kunci bisnis. Yang keempat, mengecek tingkah persaingan dan mempelajari pesaing. Yang kelima, membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. Yang keenam, memasarkan produk afiliasi. Yang ketujuh, membuat website komunikasi. Yang keenam, internet marketing. Aspek hukum dalam bisnis online. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2. Kelebihan dari bisnis online yaitu yang pertama, jangkauannya luas. Yang kedua, menghemat biaya dan proses transaksi cepat. Yang ketiga, bisa dimulai dengan modal kecil. Yang keempat, menjadi bos bagi diri sendiri. Yang kelima, bisa dipelajari secara otodidak. Selanjutnya, di balik kelebihan tentu ada kekurangan. Kekurangan dari bisnis online tersebut: 1. Persaingannya ketat. Kedua, penipuan mudah terjadi. Ketiga, penyebaran internet belum merata. Yang keempat, ongkos kirim tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.